Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada info ini saya akan menginfokan tentang wacana Direktorat PAI siap laksanakan PPG tahun 2022. Ini dikhususkan untuk guru PAI yang mengajar di SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di tingkat SMP, SMA, SD, SMK, silakan persiapkan diri agar bisa mengikuti rangkaian PPG yang sebelumnya akan diadakan pretest atau tes akademik agar bisa masuk ke kuota PPG tahun 2022 ini. Pada info kali ini, Ditjen PAI sebagaimana rakor yang diadakan di Bandung bahwa tahun ini guru pendidikan agama atau PAI memiliki 3 sumber untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, APBD, dan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang baik bagi guru PAI dan kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam secara umum, sekaligus tantangan untuk menyiapkan berbagai hal dan dukungan terkait pelaksanaan PPG tersebut. Jelas Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana Sabdi pada tanggal 24 Februari yang lalu. Rohmat menjelaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi atau rakor pendidikan agama Islam tahun 2022. Rapat koordinasi pendidikan agama Islam tahun 2022 diselenggarakan di Bandung dari tanggal 24 hingga 26 Februari 2022. Rapat koordinasi pendidikan agama Islam tahun 2022. Rapat ini dihadiri oleh para kepala bidang pendidikan agama Islam, kantor Kementerian Agama Provinsi, pejabat pengembang teknologi pembelajaran, sistem informasi pada kantor Kemenak Provinsi, dan operator siaga Pendis. Jika secara kapasitas, Rohmat menggambarkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri akan sangat kesulitan memenuhi jumlah kepesertaan PPG hasil verifikasi. Untuk itu, banyak hal perlu langkah akselerasi dari penguatan lebih lanjut. Bagi PT KIN yang sudah siap, agar segera dikeluarkan saja izin operasional atau IJOP selaku lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Oleh karenanya, diperlukan sinergi dengan Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam agar penerbitan IJOP berjalan seiring dengan standar dan mutu yang dibutuhkan, harapnya. Dalam konteks ini, Rohmat memberikan apresiasi atas upaya dan terobosan Direktorat PAI dalam mengupayakan sumber dukungan PPG sebagaimana terjelaskan di awal. Optimisme dan harapan positif pun mengiringi. Jika PPG ini selesai, yang akan kerepotan membayar adalah Kemenkeu karena tunjangan profesi guru atau TPG sebagai hak bagi yang lulus PPG. Ini akan menakutkan Ditjen Pendidikan Islam. Sebagaimana data terakhir, belanja pegawai masih menjadi jumlah dan persentase yang dominan dalam struktur anggaran Ditjen Pendidikan Islam, yaitu sekitar 44,8%, pangkas Rohmat. Adapun kesiapan Direktorat PAI dalam kegiatan Rakor Pendidikan Agama Islam tahun 2022 merespon dan sejalan dengan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kasubdit PAI pada perguruan tinggi umum, Direktorat PAI Munir menyatakan bahwa Direktorat PAI siap melaksanakan PPG PAI 2022 dengan 3 angkatan. BED yang pertama dengan alokasi anggaran APBN untuk 5.000 peserta. BED kedua dengan skema kerjasama dengan Pemda, Pemkot atau Pemprov. Dan BED yang ketiga diharapkan dapat terlaksana dengan
LPDP terang Munir pada tanggal 25 Februari 2022 kemarin. Beberapa bed dan pendekatan yang diperlukan untuk menghadapi kebutuhan dan kendala yang ada. Saat ini 13.600 guru sudah melakukan tes PPG pada 2019. Masih ada 132.000 lagi guru yang belum tes. Tanpa ada berbagai kesiapan terkait serta percepatan dukungan kebijakan dan anggaran, kondisi tersebut bisa menjadi masalah yang pelik dan semakin membesar, jelasnya. Dalam konteks kesiapan Direktorat PAI tersebut, Munir juga menjelaskan rencana penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Pemda dan Pemkot dan capaian review 12 modul profesional dan pedagogik PPG PAI tahun 2022 ini. Masih dalam rangkaian kegiatan rakor, khususnya dalam pembahasan mengenai PPG PAI, Suyitno, Direktur PTKI dan Ketua Tim Nasional PPG Kementerian Agama menyampaikan perlunya evaluasi capaian kelulusan PPG dalam penetapan kelulusan 2021. Terjadi kenaikan yang signifikan di wilayah tertentu, tapi ada juga wilayah yang stagnan. Juga terdapat kondisi belum adanya peningkatan sama sekali. Berdasar kondisi tersebut, evaluasi menjadi penting untuk peta PPG yang presisi terangnya. Lebih jauh, perlunya membuat profil peserta PPG dari latar belakang akademik dan usia. Kelemahan PPG secara nasional adalah dalam ujian pengetahuan atau UP. Ini terkait dengan latar belakang akademik. Masalah usia menjadi penting karena usia terkait dengan kompetensi terutama teknologi. Oleh karenanya harus ada treatment khusus dalam ranah akademik, literasi digital, dan kemampuan atau talenta mengajar yang baik. Saya selalu tekankan perhatian pada 3 ranah ini. Selain pembuatan profil, Suyitno juga mengingatkan perlunya dana pendamping untuk menjadi dukungan program induksi, yaitu bimbingan bagi peserta calon PPG. Selain itu, perlu ada program tryout atau simulasi mengikuti PPG. Tryout ini dapat memberi gambaran capaian ketercapaian kelulusan PPG dan nilai-nilai yang dibutuhkan. Induksi dan tryout ini menjadi treatment penting karena selama ini belum pernah dijalankan. Terkait rencana kerjasama dukungan LPDP dan pelaksanaan PPG, Suyitno mengingatkan perlunya langkah hati-hati dan cermat. Sebagai langkah awal, kerjasama dengan LPDP belum memiliki contoh serupa untuk kepentingan PPG, tuturnya. Kecermatan juga menjadi hal penting dalam tata kelola, tinjauan, dan perencanaan PPG. Jumlah lulusan PPG sesuai dengan kebutuhan pembiayaan TPG. 200% kelulusan PPG tahun ini misalnya harus segera diikuti jumlah anggaran yang sama untuk TPG ditambah jumlah yang ada. Jangan sampai lulusan surplus tapi anggaran minus, pungkas Suyitno. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.